Desa Dolopiti bukan pada tahun 1995 dan menjadi desa definitif pada tahun 1998. Lalu desa Dolopiti ini adalah merupakan desa yang memiliki kekayaan alam yang cukup. Di dalamnya ada hamparan yang cukup luas, ada hutan yang disebut hutan Tambora, lalu ada laut, dan di laut juga ini kami juga memiliki teluk yang cukup unik dan cukup luar biasa. Nah, untuk kedepannya kami berencana akan membuat dermaga yang cukup terkenal, atau nanti mungkin bisa menjadi dermaga internasional. Lalu Dolopiti ini dibagi pertama 2 desa, dan sekarang tahun 2012 itu ada definitif Desa Nangakara. Itu merupakan bagian daripada Desa Dolopiti, sudah menjadi desa tersendiri, yaitu Desa Nangakara. Lalu di tahun 2013 ada lagi desa baru yang pecah dari Desa Dolopiti yang menjadi Desa Sori Tetangga. Itu pada tahun 2013 sudah definitif. Dan pada saat itu juga saya juga kepala desa yang dilantik pada tahun 2011. Pada tanggal 3 Januari tahun 2011 itu saya dilantik, dan saya menjalankan tugas sampai sekarang ini. Saya menjalankan tugas dengan baik, dan kami juga sudah didatangi beberapa investor. Jadi investor ini merupakan investor yang cukup besar. Yang pertama Timuraya Mas yang bekerja di bidang pertambangan, dan pada saat itu kami bersama tokoh masyarakat dari lembaga desa sepakat supaya PT Timuraya Mas ini yang bekerja di bidang pertambangan ini kami bawa ke Desa Dolopiti, dan alhamdulillah masyarakat bersama tokoh di sini menerima dengan baik. Sampai sekarang ini PT Timuraya Mas tetap ada di wilayah Desa Dolopiti. Lalu yang kedua, kami terus berusaha bersama lembaga dan tokoh masyarakat mendatangkan investor lain. Kebetulan di dalam desa kami ini ada banyak hamparan yang membidangi perkebunan, yaitu perkebunan tebu. Lahirlah suatu musyawarah yang menjadi suatu keputusan kami bersama, sehingga pertama kami mencoba melakukan penanaman perkebunan tebu. Awalnya 13 hektar, sampai sekarang ini investor PT SMS sudah membangun pabrik terbesar di wilayah NTB, yaitu pabrik gula. Nah, ini merupakan kerjasama kami bersama tokoh masyarakat, bersama lembaga, unsur pemerintah yang lainnya, termasuk kecamatan, kabupaten, semata-mata bagaimana kedepannya Dompu Bumi Gahirau Pahu ini merupakan sumber penghasilan terbesar, sehingga masyarakat Dompu tidak ada lagi yang kekurangan lapangan kerja. Mungkin di dalamnya akan ada
lapangan kerja ribuan daripada perusahaan dari PT SMS. Banyak investor-investor lain yang datang di wilayah Desa Dorpeti ini yang membangun pabrik itu disebut PT HK Utama Karya. Nah, inilah yang menyelesaikan pabrik tebu di wilayah Desa Dorpeti ini. Dan kami terus berupaya mendukung bagaimana kegiatan ini terus berlangsung, kegiatan ini supaya bisa selesai dengan waktu yang singkat. Nah, karena kami membayangkan bahwa di tahun 2016 itu pabrik tebu ini akan melakukan operasi penggilingan perdana. Nah, itu yang kami dapat informasi kemarin. Lalu yang terakhir terkait dengan situasi kondisi yang ada di wilayah desa kami sekarang ini dan saat-saat sekarang ini aman-aman saja. Ini merupakan suatu upaya keras kami, upaya kami bersama tokoh masyarakat dan unsur pemerintah yang lainnya, bagaimana kami ini ketika ada persoalan, ada masalah-masalah, kami akan menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa adanya keterlibatan dari pihak manapun. Kami selalu berupaya bagaimana supaya persoalan ini kami bisa selesaikan sama-sama bersama tokoh dan pemerintah yang ada di Desa Dorpeti. Ya, mungkin seperti itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan profil, kaitan dengan upaya kami bagaimana mendatangkan investor, bagaimana menjaga situasi. Jadi untuk situasi sekarang kami tetap pastikan bahwa situasinya aman dan kondusif. Terima kasih. Tandasi nadoboku palai nanturu mai ini fik mbotong pama baturau mucocosi narai pala mengenasi namai wancu kuntikanae porona makalain daina watintu ununtuna pala na cau kurawai narawa kurawandaina deme cikai badoni doro moncai malaindaina doro moncai rundai di mecini doro moncai makalaindaina
Makalain-daina Doro moncae Makalain-daina Makalain-daina Nama saya Nasir, status sebagai tokoh adat Desa Doropeti, terus sekaligus sebagai pimpinan PT Pantai Samudra Sejahtera, merupakan perusahaan pelayaran dan bongkar muat barang. Jadi saya status sebagai tokoh adat Desa Doropeti tentu sangat mengenal sejarah keberadaan pelabuhan Sopenihi. Pelabuhan Sopenihi ini merupakan pelabuhan alam yang digunakan oleh masyarakat Desa Doropeti sejak ratusan tahun yang lalu. Di sini merupakan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal rakyat, perahu, nelayan, dan lain sebagainya. Pelabuhan Sopenihi merupakan pelabuhan yang indah karena berada posisinya di kaki Gunung Doropeti, di mana di kaki Gunung Doropeti ini terdapat ratusan pohon-pohon atau jenis pohon kayu. Berikutnya di pinggir lautnya terdapat karang-karang yang indah, ikan-ikan hias, dan tebing-tebing yang sangat indah. Sehingga di tempat ini sejak dulu sampai dengan sekarang merupakan tempat-tempat rekreasi daripada warga masyarakat Desa Doropeti, dekat dan Tompu pada umumnya. Berikutnya pelabuhan ini ya kalau diukur sekelilingnya, ya teluk yang berada di sini, Teluk Penihi ini luasnya lebih kurang 1 juta meter persegi. Itu luas teluknya atau lautan teluknya. Kemudian prasarana untuk dermaganya luasnya lebih kurang 200.000 meter persegi atau 20 hektar. Kemudian kedalaman tadi sudah kita periksa bersama, kedalaman pinggir dermaga itu airnya kedalaman mencapai 60 meter. Kemudian di dalamnya mencapai 120 sampai dengan 150 meter. Pelabuhan Sopenihi ini dijadikan bahan pembicaraan atau upaya dari pemerintahan desa ya, pada saat itu sekitar tahun 1997 Pak Kepala Desa yang pertama Pak Lem Suryadi, Desa Persiapan, ya sepakat dengan pimpinan perusahaan PT Bali Anakardia untuk membangun prasarana jalan, mulai dari jalan umum sampai dengan pelabuhan Sopenihi dengan jarak lebih kurang 3 kilometer. Jadi maksudnya jadi barang-barang jambu mente bisa dikapalkan di pelabuhan ini. Namun pada saat itu perusahaan gagal. Berikutnya pada tahun
2000 datang lagi perusahaan PT Kusuma Mutiara melanjutkan perbaiki pelabuhan Sopeni ini dengan memperbaiki sarana dan prasarana jalan, gorong-gorong dan lain sebagainya oleh masyarakat dan PT Kusuma Mutiara yang bergerak di bidang budidaya mutiara. Pada tahun Januari 2013 ya sepakat pemerintah desa, dalam hal ini Pak Kepala Desa Amirullah beserta BPD dan tokoh masyarakat bersama PT Timuraya Mas yang bergerak di bidang penambangan pasir besi sepakat untuk memperbaiki lagi dan memanfaatkan sarana prasarana pelabuhan Sopeni ini. Jadi PT Timuraya Mas ya sudah mengeluarkan dana ya berdasarkan dari pimpinan perusahaan PT Timuraya Mas ya sudah mengeluarkan dana lebih kurang 1 miliar untuk perbaiki sarana dan prasarana pelabuhan Sopeni ini. Jadi berikutnya pada bulan November, ya tepatnya tanggal 15 November di pelabuhan ini, ya tadi sudah periksa bersama, diuji coba sandar kapal tongkang atau kapal besi yang bobotnya 5.000 ton. Ya, kemudian prosesnya disaksikan oleh pemerintah desa dan selaku penanggung jawab bongkar muat barang, yaitu PT Pantai Samudera Sejahtera, ya pimpinannya saya sendiri selaku penanggung jawab atau pimpinan perusahaan PT Pantai Samudera Sejahtera untuk bongkar muat barang. Jadi kapal pertama sudah berhasil bongkar, kemudian sudah kembali ke Surabaya. Ya, pada bulan Januari ya, masuk lagi satu kapal yang sudah dibongkar, habis bongkar. Berikutnya kapal yang ketiga masih bersandar di luar, ya insyaallah akan selesai bongkarnya pada bulan Februari ini. Jadi status daripada pelabuhan Sopeni ini ya statusnya adalah merupakan pelabuhan khusus, jadi bukan pelabuhan umum. Jadi kalau di Tompu ini pelabuhan umum, yaitu di Kempo, Soro, kemudian di Calpe. Sedangkan pelabuhan ini statusnya adalah pelabuhan khusus. Nah, sehingga pemakaiannya saya kemarin selaku pimpinan PT Pantai Samudera Sejahtera yang bongkar muat barang, saya bertanggung jawab untuk membayar jasa daripada pelabuhan khusus ini lewat Kepala Desa Dorpeti dan pimpinan PT Timuraya Mas yang memperbaiki pelabuhan ini. Jadi kami juga membayar di Pelabuhan Umum Calabai sana, yang di sana statusnya sebagai pelabuhan resmi, segala administrasinya yang untuk pembayaran sandar dan sebagainya, ya kami bertanggung jawab ya membayar sesuai